I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like Umurnya masih 20 tahun, banyak disorot kala bermain cukup mengesankan pada laga FIFA Matchday yang mempertemukan Indonesia versus Palestina. Walaupun tidak berhasil mencetak gol, ia mampu membuat berbagai peluang di jantung pertahanan Palestina. Masih kepada Rafael Strike, masih Rafael Strike di kotak penalti. Rafael Strike shooting. Oh Tuhan! Biodata Rafael Strike telah menjadi perbincangan. Ia adalah pemain sepak bola naturalisasi asal Belanda yang memiliki darah Indonesia. Nama lengkap William Rafael Strike, tempat tanggal lahir Leidschendam, Belanda 27 Maret 2003. Profesi atlet, kewarganegaraan Indonesia. Klub saat ini ADO Den Haag. Kontrak berakhir 30 Juni 2024. Tinggi badan 185 cm. Ayah Brian Strike, Ibu Soraya Norali Sudito. Akun Instagram @RafaelStrike. Sementara itu belum diketahui agama yang dianut oleh Rafael Strike sampai saat ini. Sang ayah. Siapakah sosok ayah Rafael Strike? Ayah Rafael Strike, Brian Strike, merupakan warga negara Belanda. Usut punya usut, sang ayah Rafael Strike itu juga memiliki darah Indonesia dari ibunya yang bernama Eleonora Fredrika Rinsma Strike yang lahir di Semarang, Jawa Tengah. Sang ibu. Siapakah sosok ibu Rafael Strike? Ibu Rafael Strike itu bekerja sebagai Head of Financial Recovery dan Oversight di ABN AMRO Bank NV. ABN AMRO Bank NV sendiri merupakan bank terbesar ketiga di Belanda yang berkantor pusat di Amsterdam dan berdiri sejak 1991. Berhubung memiliki jabatan strategis di perusahaan bank ternama itu, Norali Sudito jelas bukan orang yang sembarangan di Belanda. Perjalanan karir Rafael Strike. Rafael Strike memulai karirnya sebagai pesepak bola dengan bergabung bersama klub sepak bola amatir di Belanda, RKV Leidschendam Youth, setelah menimba ilmu di Akademi Forum Sport. Lalu pada tahun 2021 ia bergabung dengan ADO Den Haag. Rafael Strike kemudian naik kelas ke tim utama ADO Den Haag sejak 1 Juli 2022. Dalam klub tersebut, posisi pria berusia 20 tahun ini adalah gelandang sayap kiri. Sintayong tertarik. Kehebatannya di lapangan hijau mampu menarik perhatian Sintayong. Setelah itu Rafael Strike pun diikutkan pada laga uji coba internasional Timnas Indonesia U20 untuk persiapan Piala Dunia U20 2023. Walaupun itu batal digelar di Indonesia. Awalnya Rafael Strike bertanding pembela Timnas Indonesia melawan Slovakia U20. Pada laga tersebut ia berhasil mencetak gol walaupun akhirnya dikalahkan dengan Slovakia melalui 2 gol balasan. Meskipun tidak membawa kemenangan untuk Timnas Indonesia, Rafael Strike banyak menyita perhatian pecinta sepak bola karena kemampuannya yang mumpuni. Dari sanalah Sintayong merekomendasikannya untuk menjadi pemain naturalisasi. Masih kita lihat strike dan gol! Rafael Strike melakukan strike menjadi WNI. Rafael Strike memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Tak hanya itu, ibundanya juga merupakan keturunan Suriname yang berdarah Jawa. Rafael Strike pun akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia pada Senin 22 Mei 2023. Sebelum itu ia telah melakukan upacara pengambilan sumpah kewarganegaraan dengan Ivar Jenner. Kini Rafael Strike diharapkan dapat membawa timnas Indonesia meraih berbagai prestasi yang membanggakan di kancah internasional.
Ia semakin dianggap mumpuni ketika diketahui dapat dimainkan di segala posisi, seperti gelandang sayap kiri, sayap kanan, hingga second striker. Rafael Struijk dan Ivar Jenner menjadi nama pemain keturunan terbaru yang menjadi warga negara Indonesia. Keduanya menjalani sumpah di kantor wilayah Kemenkumham, Jakarta, Senin 22 Mei 2023. Menggunakan setelan jas berwarna hitam dan juga peci hitam, Rafael Struijk dan Ivar Jenner tampak gagah selama proses pengambilan sumpah menjadi WNI tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun senang dengan selesainya proses naturalisasi Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Erick berharap keduanya bisa berkontribusi nyata untuk sepak bola Indonesia. Selain itu, kedatangan para pemain keturunan menurut Erick juga harus menjadi motivasi bagi para pemain lain. Mereka harus mampu bersaing dengan pemain keturunan tersebut. Para pemain lain tentu akan semakin termotivasi untuk bersaing secara sehat, meningkatkan kemampuan agar dipilih menjadi bagian dari skuad Garuda, kata Erick. Setelah menjadi tenar karena membela timnas Indonesia, perjalanan Rafael Struijk berubah drastis. Rafael Struijk kini mudah dikenal oleh supporter dan tidak bisa lagi menikmati masa-masa berjalan santai di pusat perbelanjaan. Kami ingin melakukannya di pusat perbelanjaan, tetapi saya tidak bisa berjalan-jalan di sana. Ketika saya tiba di bandara pada awalnya, saya kadang-kadang dikenali oleh orang-orang. Itu berubah setelah saya bermain melawan Argentina. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't need shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey. Rafael Struijk juga bercerita mengenai hubungan baiknya dengan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Menurut Rafael Struijk, Sintayong merupakan pribadi yang menyenangkan. Dia adalah pelatih tim U20, U23, dan tim nasional. Dia selalu sibuk, selalu berada di kamp pelatihan. Saya sempat mengikuti pemusatan latihan di Spanyol bersama tim U20 pada November lalu. Sangat cocok. Dia sangat positif terhadap saya, jelas Rafael Struijk.